menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita. Kita akan mendengar firman Tuhan dan kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada sore yang indah ini. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami, penghiburan kepada kami, di mana kami mengalami kelemahan, kelelahan dalam hidup ini, dan kami percaya ada kuasa tangan Tuhan yang menolong kami untuk kami bangkit menghadapi segala persoalan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan pada sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, pada sore hari ini saya membawakan firman Tuhan, yaitu iman mengalahkan kesusahan. Iman mengalahkan masalah-masalah hidup. Iman memberikan kemenangan yang gilang gemilang dalam hidup kita. Ada 4 langkah di mana iman dapat mengalahkan ya kesusahan, masalah-masalah hidup dalam hidup kita, Saudara. Nah, di dalam sejarah dunia kita melihat ada binatang-binatang purbakala zaman dahulu yang mengalami kepunahan. Kenapa mereka mengalami kepunahan? Padahal binatang-binatang itu binatang-binatang raksasa yang mungkin umurnya ratusan tahun. Ada yang 500 tahun, ada yang 200 tahun. Tapi mereka tidak bisa menghadapi persoalan-persoalan hidup yang menimpa mereka pada waktu itu. Mereka punah. Itulah saudara, dalam hidup mereka, dalam hidup binatang-binatang purba itu, mereka tidak bisa beradaptasi menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mereka. Nah, kenapa manusia yang tadinya hanya diciptakan hanya sepasang, tapi sekarang di dalam dunia ini sudah ada kurang lebih 6 miliar lebih sampai mendekati 7 miliar. Padahal Alkitab menceritakan banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Ada gempa bumi, ada angin badai, ada tsunami yang besar, ada gunung meletus, ada wabah-wabah penyakit seperti sekarang COVID-19 ini. Tapi manusia masih tetap bertahan sampai sekarang. Karena manusia itu mempunyai satu adaptasi yang luar biasa. Contohnya sekarang, ada COVID-19 yang begitu berat melanda dunia ini. Manusia beradaptasi menciptakan vaksin untuk bisa bertahan hidup dari serangan-serangan COVID. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, saudara, kita juga mengalami kesusahan demi kesusahan, masalah hidup yang menimpa, kemudian juga problem-problem yang belum terpecahkan dalam hidup manusia. Ini satu tantangan di mana Tuhan memberikan jawabannya, saudara, pada malam hari ini.
supaya kita bisa menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, saya akan membacakan firman Tuhan, saudara, di dalam 1 Tesalonika 3, saudara, ayat yang ketiga dan yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga dan yang keempat dikatakan, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu, seperti kamu tahu, telah terjadi. Saudara, langkah pertama dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang menyusahkan kita, ya, kita harus menerima kesusahan dan masalah itu sebagai bagian daripada kehidupan kita, saudara. Itulah yang ditentukan oleh Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, ya, semua kesusahan, semua masalah yang dihadapi itu memang Tuhan izinkan untuk kita alami, saudara. Untuk kita alami. Di dalam langkah-langkah ini, saudara, Tuhan juga memberikan solusinya bagi kita. Yaitu, ya, kita mempunyai firman Tuhan yang senantiasa menuntun langkah kita. Kalau kita pelajari, kalau kita baca firman Tuhan, kita akan menemukan kata-kata yang senantiasa membangun iman, menguatkan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang langkah pertama di mana dikatakan, saudara, Paulus juga mengalami itu. Paulus berbicara kepada orang-orang Antiokhia pada waktu itu. Di dalam Kisah Rasul 14, ayat yang ke-22, itu berbicara, saudara, tentang kesusahan-kesusahan. Menjadi orang Kristen itu banyak gitu. Kesusahannya banyak. Bukan sedikit, banyak. Tapi Paulus memberikan pengertian kepada orang-orang Antiokhia supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam kekuasaan Tuhan, saudara. Tanpa ikut sertanya Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan habis menghadapi persoalan-persoalan seperti dinosaurus. Walaupun punya badan besar, ya, raksasa, tapi habis. Karena itulah di mana tidak ada adaptasi. Tuhan memberikan solusinya bagi kita supaya kita bisa beradaptasi menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, ini yang Tuhan inginkan, saudara. Kemudian juga, saudara, di dalam keberadaan Rasul Petrus, saudara. Kita akan baca di dalam Lukas, ya. Sebentar, saudara. Bukan Lukas, ya. Di dalam 1 Petrus 2, saudara. 1 Petrus 2, ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. 1 Petrus 2 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Jadi, saudara, ayatnya berbicara, dapatkah kita menerima pujian kalau kita dipukul, kita masuk penjara, atau kita menghadapi persoalan karena kita berbuat dosa? Tidak, saudara. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia daripada Allah. Ayat yang ke-21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi, saudara, Tuhan mengizinkan ada penderitaan, ada kesusahan, ada masalah yang dihadapi, tapi Tuhan sudah memberikan contoh bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya, jejak Tuhan yang sudah Tuhan lakukan untuk kita, saudara.
di mana Kristus menderita bagi kita, di mana Kristus meninggal bagi kita, di mana Kristus bangkit bagi kita, dan Kristus memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Inilah yang harus kita apresiasi, aplikasikan dalam hidup kita. Bahwa itu adalah teladan yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan menjadi mengikuti apa yang Tuhan sudah lakukan. Puji Tuhan, saudara. Itu langkah yang pertama, saudara. Langkah yang kedua, saudara, di mana dikatakan, ya, tolaklah bisikan iblis sebagai pintu masuk terhadap iman, di mana dikala kesusahan itu datang, saudara. Ayatnya, ya, saudara, masih tetap bisa Tesalonika 3 ayat yang kelima, saudara. Sekarang ayat yang kelima dikatakan, saudara, demikianlah firman Tuhan. Kita kembali ke 1 Tesalonika 3 ayat yang kelima. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirimkan dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia, saudara. Nah, langkah yang kedua, saudara, kita harus menolak setiap bisikan-bisikan iblis, ya, ajakan-ajakan iblis, jebakan-jebakan iblis yang hanya ingin menjatuhkan kita, hanya ingin menghancurkan hidup kita, saudara. Nah, kita lihat, saudara, di dalam serangan yang dahsyat dalam kehidupan Adam dan Hawa, iblis datang untuk mencobainya. Dan Adam Hawa jatuh di dalam dosa. Nah, tapi ketika Kristus, ya, dicobai di dalam Matius pasal yang keempat itu, dicobai oleh iblis, dibujuk rayu, ya, diiming-iming tentang segala sesuatu kerajaan dunia, Kristus menolaknya, saudara. Karena apa? Karena ada satu visi dan misi yang daripada Allah untuk dia kerjakan. Demikian juga dengan kita, saudara. Ketika kita menghadapi bujuk rayu dari iblis, kita harus bisa mematahkan itu. Kita harus bisa mengalahkan setiap jebakan-jebakan iblis yang hanya ingin menghancurkan kita. Karena kita punya visi dan misi, di mana kita adalah anak-anak Allah yang menerima, ya, kehidupan yang kekal, pahala yang baik, ya, mahkota-mahkota yang Tuhan sudah janjikan bagi kita untuk kita terima di dalam kehidupan kita. Jadi, saudara, di dalam kehidupan ini kita harus menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, menangkal semua bujuk rayu daripada iblis. Itulah yang harus kita lakukan, saudara. Tapi iblis juga tidak tinggal diam saja, saudara. Kalau rencananya satu gagal, dia lakukan yang lain. Lakukan juga yang lain. Nah, kita lihat, saudara, di dalam Lukas, ya. Lukas pasal yang ke-22, saudara, ayat yang ke-31, ya, sampai yang ke-32. Lukas 22 ayat yang ke-31 dan 32, demikianlah firman Tuhan. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, saudara, di mana dikatakan Tuhan mengingatkan kepada Simon Petrus bahwa
Simon, Simon, lihat senang. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi saudara, ada babak penyisihan ya yang diinginkan oleh iblis dalam kehidupan Simon Petrus. Tapi saudara, ada kekuatan yang daripada Tuhan, yaitu doa Tuhan Yesus, saudara. Doa Tuhan Yesus sendiri yang sekarang yang dikatakan yang berdoa untuk Simon Petrus, saudara. Inilah solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sudah tidak kuat lagi, saudara, dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hidup ini, percayalah, saudara, ada doa Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita untuk kita, saudara, untuk menguatkan kita supaya kita tetap dapat berdiri dengan teguh mempertahankan iman. Ini, saudara, solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun gempuran-gempurannya itu kuat, percayalah kepada Tuhan. Tetap, saudara, Tuhan tetap menolong kita. Amin, saudara. Nah, kemudian, saudara, langkah yang ketiga, saudara, ya, hadapilah kesusahan dan masalah dengan doa, saudara. Jadi, saudara, jangan lupa, ya, kita tetap harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Jangan katakan setelah Tuhan berdoa untuk kita jadi lupa berdoa. Karena Tuhan Yesus sudah berdoa untuk kita. Tuhan sudah menguatkan kita, tapi kita tetap harus bergantung kepada Tuhan. Tetap kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tetap kita harus berdoa kepada Tuhan. Yakobus pasal yang kelima, saudara. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16, saudara, dikatakan demikian. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16, dikatakan, Ayat 13. Nah, 15 juga. Ya, yang ke-16 dikatakan, karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Ya, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, saudara. Di sini, Yakobus mengingatkan kepada kita, kalau kita ada dosa, kalau kita ada kesalahan, kita saling mengampuni, saling mendoakan, saling memperingatkan kepada semua orang. Supaya ketika kita sudah tidak ada unek-unek lagi, tidak ada masalah lagi dengan orang-orang itu, disinilah doa kita dijawab Tuhan. Dikatakan, ya saudara, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, Yakobus memberikan kepada kita, saudara, doa orang benar itu besar kuasanya bagi kita. Doa orang-orang benar itu sangat besar kuasanya. Supaya kita tetap berdoa, supaya kita tetap menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Supaya kita senantiasa ada di dalam naungan dan lindungan Tuhan setiap hari. Dalam kehidupan yang berat ini, saudara. Ya, kemudian saudara yang selanjutnya, saudara, dikatakan Yakobus menganjurkan juga hal yang sama. Kita lakukan, kita lihat, saudara, di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-13-nya. Kita naik, saudara. Tadi yang 16, sekarang yang 13, saudara. Ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada orang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi, saudara, ayat yang Yakobus 5 ayat yang 13 ini dikatakan, kalau ada orang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa.
Kalau ada orang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi saudara, kadang-kadang kalau kita lagi susah, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita bergembira, kadang-kadang kita lupa untuk memuji Tuhan, saudara. Kita lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, hari ini, saudara, hari ini Tuhan mendidik kita. Tuhan memberikan petunjuknya di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-13 ini bercerita, saudara. Menceritakan kepada kita, ya, kalau ada orang yang susah, kita berdoa. Tapi kalau kita menerima kelepasan dari Tuhan, menerima penghiburan dari Tuhan, doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Jangan lupa kita harus memuji Tuhan. Jangan lupa kita harus memuji Tuhan, saudara. Karena inilah firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Jadi, ya saudara, betapa agungnya ya rahasia iman kita, saudara. Betapa hebatnya iman kita, saudara. Kalau disertai Tuhan, kalau doa Yesus berdoa untuk kita, kalau Tuhan senantiasa mendengar doa-doa kita, apapun yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan berkenan untuk mengabulkan doa-doa kita. Ini saudara, ini yang luar biasa. Yang tidak ada di dalam kehidupan orang-orang yang tidak percaya, saudara. Itu langkah yang ketiga, saudara. Sekarang langkah yang keempat, saudara, langkah yang terakhir, saudara. Di mana dikatakan, kenakanlah perisai kesabaran dalam menghadapi masalah dan kesusahan. Nah, perisai kesabaran ini dikatakan begini, saudara. Di dalam usaha ya, saudara, di dalam usaha pekerjaan kita. Satu, kita mempunyai hasil. Ya, katakanlah kita untung. Kedua, kita bisa mengalami draw, tidak untung, ya, tidak juga rugi. Tapi yang ketiga juga ada, saudara. Kita mengalami rugi. Nah, ketika kita mengalami kerugian itu, dalam usaha pekerjaan kita, dalam bisnis kita, ya saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengucap syukur. Kita harus sabar, saudara. Kita harus tetap, ya, kita harus tetap rajin di dalam mengerjakan itu. Kita harus pikirkan, kenapa kita mengalami kerugian? Kenapa kita tidak untung? Sementara orang lain bisa untung di dalam usaha pekerjaan. Nah, ini saudara, kalau kita melihat tentang kata-kata dari John Maxwell itu dikatakan begini, saudara. Ya, kita bisa menang, kita juga bisa kalah. Tapi kalah itu jangan dikatakan kalah, tapi katakanlah itulah pembelajaran. Itulah pembelajaran, saudara. Nah, jadi saudara, kita melihat kalau kita mengalami kekalahan, katakan itulah pembelajaran dalam hidup kita. Kita ucapkan syukur, kita bersabar, kita hadapi segala sesuatunya di dalam segala situasi ini. Itulah yang akan memberikan, saudara, lompatan-lompatan ke depan. Baik di dalam iman kita, baik di dalam usaha pekerjaan kita, baik juga di dalam kesehatan kita. Karena kita tahu, saudara, ada tangan Tuhan yang bekerja. Nah, ayatnya, saudara, 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13, saudara. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Masih tetap, saudara, ayat yang dari perikop yang pertama itu. Dikatakan, 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13 dikatakan, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya, saudara.
Dari kesabaran ini, saudara, kita tidak mengalami keguguran iman. Kita tidak mengalami, saudara, celaan dari Tuhan. Kalau kita sabar, kita mengucap syukur, kita menghadapi segala sesuatu dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Hadapi masalah ini dengan sabar dan hati yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam segala persoalan-persoalan yang dihadapi akhir ini. Nah, saudara, saya akan bacakan satu ini ya. Satu motivator yang berkata begini. Kenapa orang-orang di dalam negara berkembang itu banyak yang susah? Sementara negara-negara maju banyak yang kaya. Jadi jomplang kelihatannya, saudara. Nah, di dalam penyelidikan, ternyata orang-orang di Indonesia ini banyak yang tidak berinvestasi dalam hidupnya. Sementara orang-orang yang ada di luar negeri, yang negaranya maju, banyak yang berinvestasi. Jadi, saudara, di dalam penyelidikan atau kata dari motivator ini, dia mengatakan begini, saudara. Kalau kamu tidak menghasilkan uang selagi kamu tidur, kamu akan bekerja menopang hidupmu sampai kamu mati. Jadi saya katakan sekali lagi, saudara, kalau kamu tidak menghasilkan uang selagi kamu tidur, kamu akan bekerja menopang hidupmu sampai kamu mati. Jadi, saudara, harus mempunyai investasi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Belajar untuk berinvestasi. Begitu juga di dalam iman. Investasi kita di dalam Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Kalau kita rajin di dalam Tuhan, mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan pekerjaan-pekerjaan kita. Contohnya begini, saudara. Contohnya begini. Kita ada kerjaan nih, tapi waktunya berbenturan dengan gereja. Mana yang harus didahulukan? Pekerjaan kita kah? Atau memuji menyembah Tuhan kah? Dalam 1 jam atau 2 jam. Nah, saudara, prioritaskan untuk memuji menyembah Tuhan dulu. Ya. Utamakan datang kepada Tuhan dulu. Setelah itu kita masih punya waktu 22 jam lebih dalam hidup sehari semalam. Saya belajar untuk itu, saudara. Saya belajar mengutamakan dulu pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada saya. Saya ingin saudara juga menjadikan prioritas dalam hidup saudara untuk mengutamakan Tuhan. Jangan mengutamakan pekerjaan. Pekerjaan nanti bisa dikerjakan 22 jam lagi. Tapi sementara kita memuji Tuhan kalau ke gereja 2 jam. Kalau Zoom hanya 1 jam. Ya, kalau begini hanya 1 jam. Jadi kita lihat, ketika kita mengutamakan Tuhan, kita sedang berinvestasi di hadapan Tuhan, saudara. Jadi tidak main-main ini. Ini investasi yang sangat diperhitungkan Tuhan, saudara. Demikianlah, saudara, dari 4 langkah ini, ya. Yang pertama, terimalah kesusahan dan masalah sebagai bagian dari hidup kita sebagai manusia. Yang kedua, saudara, tolak bisikan iblis, ya. Tolak godaan-godaan yang ingin menghancurkan iman kita.
Yang ketiga, saudara, hadapi kesusahan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh doa. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yang keempat, saudara, ya, kenakanlah perisai kesabaran dalam menghadapi masalah dan kesusahan dalam hidup kita. Investasi, saudara. Investasi iman kita. Investasi di dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin. Saya kembalikan dan saya berdoa dulu untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami menerima berkat anugerah di mana Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan kekuatan bagi kami. Kesabaran bagi kami. Ketekunan ketika kami mengiring Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami mempunyai investasi yang sangat besar di hadapan-Mu Bapa. Didik kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Untuk kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk kami mengutamakan segala sesuatunya yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Baik tugas-tugas dalam hidup kami Tuhan. Baik tugas di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mempunyai kekuatan untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, nih. Baik, puji Tuhan, saudaraku. Mari kita lanjutkan ibadah kita pada saat ini. Pak Tommy masih ada? Ada sih, ada. Ya. Pak Tommy mau pimpin doa syafaat, silakan. Mau? Boleh. Ya. Nanti sebelumnya mau angkat pujian dulu boleh. Terus baru doa syafaatnya dipimpin sama Pak Tommy, ya? Iya. Silakan Pak Tommy. Ya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini Haleluya. mendengar firman Tuhan, memuji, menyembah-Mu. Kami Haleluya. mengatakan kami mau mengutamakan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami dalam hidup ini. Kami berdoa biar Tuhan memberkati semua firman pujian yang disampaikan. Kami berdoa berikan rasa haus dan rindu bagi jemaat MC Revival untuk Tuhan mau mengikuti Zoom ini dan diberkati. Kami berdoa Tuhan memberkati kota kami Bandung. Kasih-Mu setelah ini sudah Engkau nyatakan, Engkau sudah memulihkan, Engkau sudah memberkati. Haleluya. Oh, buat COVID-19 kami katakan keluar dari kota Bandung penuh pemulihan Tuhan. Amin. Tuhan buat gereja-gereja yang ada di Bandung ini berkati. Jadikan gereja berkat bukan hanya tentang kasih, tapi boleh mengasihi lingkungan, boleh mengasihi rakyatnya Tuhan, boleh mengasihi orang-orang ada di sekitar kami, menyatakan kasih Allah itu nyata dalam kehidupan kami. Haleluya. Doa buat Indonesia secara khusus Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan memulihkan. Amin. Ampunan-Mu sempurna, kuasa-Mu nyata Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri. Kami berdoa Tuhan, kedokteran, semua instansi pertolongan. Engkau campur tangan Tuhan memberkati, memberikan hikmat, memberikan kesatuan supaya bisa menanggulangi semua masalah yang ada di daerah maupun di pusat. Amin. Biar hikmat Allah, kuasa Allah, kasih Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan. Walaupun keadaan sulit, kami tahu Tuhan, Engkau melampaui kesulitan-kesulitan itu. Amin. Berdoa setiap Tuhan, orang yang bekerja, baik di pabrik, baik yang berdagang, baik yang bertani, Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau melampaui segala sesuatu, Engkau sanggup mencurahkan berkat bagi bangsa ini. Dan Tuhan katakan Indonesia diberkati, Indonesia diampuni, Indonesia diberkati, Indonesia diselamatkan di dalam nama Yesus. Amin. Kasih-Mu bagi kami semua yang ada di Zoom ini, biar semakin hari kami mengenal kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh bersuka cita, kami boleh bersorak-sorai karena Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu.
Berkati Tuhan teman-teman kami, anggota jemaat ini yang tidak mengikuti Zoom di mana mereka berada. Biar kasih-Mu berbicara bagi mereka untuk mereka memberikan waktunya memuji, menyembah Tuhan. Berkati Tuhan, Pak Aan, Gembala kami dan Ibu serta anak-anak dan cucunya untuk kami kepada Tuhan. Bersatu hati, memuji, memuliakan nama Tuhan, membicarakan nama Tuhan di kota ini. Haleluya. Berkati Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang beban berat, Tuhan untuk angkat bebannya. Karena Kau berkata kepadaku setiap orang letih lesu dan berbeban berat, Engkau memberikan kelegaan kepada kami. Kami berdoa Tuhan yang sakit sudah sembuh. Dan orang diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur demi nama Yesus dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Untuk selanjutnya, Ibu Yanti mau angkat satu pujian. Baik, Bu Gembala, terima kasih. Mohon maaf, di kami listrik mati, jadi baru nyala 5 menit ini, jadi ingat kebaktian, mohon Haleluya. maaf. Baru nyala, mohon maaf. Ya. Kita percaya bahwa apapun yang kita alami semua di Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu kita percaya bahwa badai apapun, tantangan, masalah apapun, kita tahu bahwa Allah kita turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Pujian ini saya naikkan resnya saja di saat badai saat badai bergerak. Amin. Akan terbang bersamamu. Bahagianya akan tenang kau Allah. Sekali lagi. Di saat badai bergerak, ku akan terbang bersamamu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang saat kau Allah. Baik, puji Tuhan. Untuk selanjutnya kami mohon ada Pak Isan berdoa. Pak Isan. Ada Bu Gembala. Selamat Ya, sore. siap. Berdoa buat seluruh jemaat CMC Revival sama gereja-gereja Tuhan ya. Amin. Silakan. Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih untuk saat yang indah ini. Kami telah berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan untuk menerima firman-Mu, memuji menyembah Engkau. Terima kasih atas perlindungan-Mu Tuhan, kesehatan yang Kau berikan Tuhan. Naungan Roh Kudus-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Menjaga kami dari kuman virus corona, juga dari segala mara bahaya celaka Tuhan. Sehingga kami boleh bersyukur dan berterima kasih. Bapa, Kau berkati semua jemaat, setiap keluarga Tuhan. Usaha pekerjaannya, lumung padinya, kesehatannya Tuhan. Haleluya. Ini Tuhan, Kau sembunyikan di dalam Engkau sebagai tersembunyi dalam Bapa Tuhan. Kami bersuka cita dan bersyukur karena kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Ingin kami senantiasa sehingga kami dapat menerima senantiasa firman-Mu Tuhan. Tuhan kami semua. Terima kasih Bapa atas darah-Mu Tuhan. Kau berkati juga Bapak Gembala kami Tuhan, keluarganya. Amin. Turunannya Tuhan, jadikan umat yang berkenan kepada Engkau Tuhan, usaha pekerjaannya Kau tambahkan Tuhan, juga untuk setiap keluarga jemaat Revival TMC ini Tuhan, Engkau hidup di dalam setiap keluarga Tuhan. Terkait tangan-tangan yang mengadah kepada Engkau Tuhan, dan nyata di dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Sehingga kami senantiasa dapat beribadah, bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena Engkau lah yang senantiasa mendatangkan yang baik bagi kami Tuhan. Karena mundur daripada kami Tuhan,
Engkau bawa kami lagi Tuhan ke dalam kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan dengan rancangan-Mu yang baik bagi jemaat-Mu ini Tuhan. Amin. Juga kami berdoa untuk negara kami Tuhan, sehingga kami dapat beribadah aman senantiasa karena campur tangan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan terima kasih Bapa di surga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, untuk selanjutnya, sebelum kita tutup dalam ibadah ini, ada pengumuman buat minggu depan. Ibu Susan yang pimpin jadi moderatornya ya, MC-nya. Bu Susan. Halo? Ya, Bu Bu. Susan minggu depan jadi MC-nya. Nanti Pak Tommy jadi bawa firman ya. Pak Tommy, Pak Pendeta Tommy bawa firman ya. Minggu depan. Siap, Ci. Ya. Ya. Terus yang ini apa? Biasa pujian penyembahan Pak Budi ya. Ya. Itu pengumuman untuk minggu depan. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Yuk kita satukan hati di dalam doa. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, kami berterima kasih. Kami mengucap syukur di mana kami mengalami Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, lepas pribadi di dalam ibadah pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk semua keberadaan jemaat-Mu di CMC Revival Church ini. Tuhan, Engkau memberkati iman kami. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan senantiasa menopang kami sehingga kami mengalami kemajuan-kemajuan yang luar biasa di dalam iman kami. Amin. Menggantungkan hidup kami, memasrahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami mempunyai investasi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Yaitu nama kami Tuhan dicatat di dalam kitab kehidupan anak domba di sorga. Amin. Karena itu adalah satu kebahagiaan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Amin. Kalau nama kami terdapat di dalam sorga. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, untuk semua jemaat-Mu, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, di CMC Revival Church ini Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan di dalam kesehatan, di dalam rumah tangga, di dalam segala persoalan-persoalan, kerinduan, apa yang menjadi beban-beban dalam hidup mereka, Tuhan menjawab semua doa dan permohonan mereka.
Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, aku membuka tingkap-tingkap di langit. Amin. Aku mencurahkan Tuhan berkat kejayaan, Amin. berkat keberhasilan, Amin. berkat keberuntungan, Amin. berkat kekuatan yang daripada Tuhan, berkat kemenangan, Amin. berkat yang luar biasa yang Tuhan curahkan untuk semua jemaat-Mu di CMC Revival Church ini, Amin. Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi persoalan-persoalan mereka, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Mari saudara, sebelum kita berpisah, angkatlah kedua belah tangan saudara, arahkan hati saudara untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Permata-permata Tuhan Yesus, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan, kuasa, mujizat, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara dari semenjak hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati katakan, Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Foto, foto. Foto dulu. Foto dulu. Udah dekat. Udah dekat. Siap Dian? Siap. Udah siap ya semuanya ya. Ya. Bu Lili itu nggak kelihatan. Bu Lili ya, Bu Lili rerendengan. Ayo. Kurang ke kiri, Bu Lili. Salah. Ya. Udah. Kita mulai ya. 1, 2. Senyum. Senyum tambah matanya sama hilang. Senyum giginya kelihatan satu kali lagi. Ya, betul. Nggak kelihatan dah gigi ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Terima kasih Dian. Sip. Ya, Tuhan memberkati semua ya. Terima kasih semuanya ya. Tuhan Yesus Yang sebelah sini nih, Ci. Bu Ena, Tuhan berkati. Aduh, Jesse, Tuhan berkati. Pak Tommy, Ya, Pak Tuhan Tommy. berkati. Terima kasih Pak doanya. Ya, Pak. Bu Teddy. Ya. Susan, God bless you Susan. Minggu depan ya jadi MC. Ya, siap. Oke, Bu. Kita sahan Ya. pakai topi gelis. Sahanya. Saha eta. Sahanya. Hello Ulil. Ulil. Pak Teddy Ulil. Mama. Herang boleh nang menceran. Saha no herang boleh nang mencerang teh. Kata lu pakai topi teh. Tahan. Si Susan. Si Susan. Oh, Ci Susan. Tadi mah aya kuasanya. Ada. Asal Oh, ada. tunggu. Pak Isan ada. Meni gelis neng Susan. Lagi di Ya. luar negeri. Meni gelis di topian. Saya besok mau pakai topi minggu depan. Leleku Susan. Aduh. Oke dah. Ya. Ya, Oh, ya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya, sampai minggu depan ya. Ya. God bless you.